Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tadinya saya mau bikin charging aki dari trafo bekas ya, tapi sehubung bahan-bahannya kurang, jadi kita yang lain dulu saja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat power supply. Sederhana sebenarnya. Mungkin Anda di rumah ada trafo bekas yang perlu digarisbawahi. Itu trafo itu ada yang CT dan ada yang non CT, dan ada jenis trafo yang step up maupun yang step down. Saya tidak akan menjelaskannya untuk hal tersebut. Misalkan jika Anda memiliki bekas trafo, umumnya kan trafo cabutan kayak gini, ini kan biasanya nggak jelas ya di mana letak buat strumnya, primernya di mana, sekundernya di mana, tegangannya berapa, kan harus dicek dulu. Nanti saya akan coba jelaskan. Mudah-mudahan di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara menentukan apakah trafo ini CT, apakah trafo ini non CT, dan di mana letak CT-nya, di mana letak nol voltnya, di mana letak tegangannya, dan lain-lainnya. Saya asumsikan sederhana saja. Sebenarnya untuk trafo jenis DPD itu yang sering digunakan rangkaiannya untuk untuk power supply, pada dasarnya untuk diodanya Anda membutuhkan 4 buah dioda ya. Untuk dioda sendiri harus disesuaikan dengan trafo ya. Di sini saya ada contoh ya. Di sini ada trafo ini kurang dari setengah ampere ya. Jadi misalkan Anda menggunakan trafo 1 ampere ataupun 3 ampere, untuk dioda jangan menggunakan dioda yang sembarangan. Untuk jenis dioda sendiri yang paling umum ada Zender, ada yang biasa, ada dioda bridge. Biasanya dioda bridge itu ada yang kotak-kotak, yang bentuknya kotak, tapi rata-rata itu 5 ampere dan 10 ampere, dan paling umum digunakan untuk amplifier. Tapi pada dasarnya untuk isinya atau rangkaiannya pasti seperti ini ya, walaupun dioda bridge ataupun dioda sisir ya. Jadi Anda membutuhkan 4 buah dioda ya. Misalkan kalau trafonya bekas tapi untuk mengecek tegangannya pastikan Anda memiliki multimeter sebenarnya. Di sini taruhlah Anda mengetahui trafo ini taruhlah 1 ampere ya. Maka dioda yang akan saya gunakan yaitu dioda. Sebenarnya untuk dioda ini, untuk menentukan jenis dioda berapa ampere itu cukup mudah ya. Misalkan di ini ada Anda butuhkan, misalnya ini dioda IN 4004. Untuk seri dioda yang IN 40XX itu ya, maupun misal IN 4007 itu untuk ampernya sudah pasti 1 ampere ya. Untuk golongan yang IN 400X itu, kecuali yang seri 5 misalkan kayak gini, IN 58XX misalnya, itu sudah untuk dioda ini jenisnya 3 ampere ya. Untuk arusnya ini 3 ampere maksudnya. Kalau yang kayak gini ini 1 ampere ya. Jadi kalau misalkan trafonya 1 ampere, kita pakai dioda 1 ampere. Karena kalau kita trafonya kecil kayak gini, pakai dioda bridge ya. Apalagi yang
dioda di atas 3 ampere itu kayaknya kurang efektif sebenarnya, walaupun masih bisa gitu. Jadi untuk rangkaian yang trafonya bekas DPD itu sebenarnya rangkaiannya untuk membaca dioda positif negatifnya cukup mudah sebenarnya. Di sini yang kalau ada putih-putih ini udah pasti ini positifnya ya, ini positifnya. Jadi cara merangkainya gampang. Taruhlah ini positif ya, atau jadi rangkai dulu dua-dua ya. Misalkan ini copot ya, misalkan ini kita copot dulu. Panas. Ini cara pasangnya, bisa Anda positif dan positif positif dan positif dipasang, kemudian negatif dan negatif dipasang ya. Jadi nanti tinggal satukan saja. Mudah-mudahan Anda paham. Iya, hasilnya kira-kira seperti ini ya. Nanti bisa dilihat dari arah-arahnya, karena ini sudah umum ya sebenarnya rangkaian seperti ini. Biasanya untuk yang trafonya bekas bekas DPD gitu, DPD jadul itu cukup pakai satu elko ya. Jadi ini disatukan nih elkonya gitu. Jadi tegangannya di sini sama di sini. Jadi kayak gini ya. Elkonya, kalau baca elko itu kalau hitam itu pasti negatif, yang enggak ini negatif, yang enggak ada garisnya itu positifnya. Jadi rangkaiannya kayak kalau di trafo bekas DPD itu kayak gini, karena yang dipakai dua. Tapi di sini saya akan jelaskan berdasarkan trafo yang ada saja agar mudah dipahami. Contohnya di sini trafo CT ya. Kalau untuk trafo CT ini enak, yang nggak perlu dicek lagi pakai apometer ya. Isi 6, CT-nya ini kelihatan ya. 6 12 9 volt. Di sini karena kita akan membuat power supply 12 volt, jadi pasang saja kabel di satu kaki di 12, satu kaki 12, satu kabel lagi di CT. Jadi cara merangkainya kira-kira seperti ini. Bentar. Di sini kita akan memanfaatkan trafo yang CT saja ya, anggapan. Dan kemudian Anda membutuhkan 2 buah elko. Jadi elkonya bisa digabungin dulu kayak gini aja sih. Ini negatif, berarti ini positif kita gini. Jadi yang positif digabungin sama negatif. Kita solder. Nah, kalau sudah kayak gini trafonya, jadi ingat ya, yang negatif positifnya, jangan positif sama positif ya. Jadi arahnya negatif positif, yang ini negatif positif, jadi kayak gini aja. Jadi kayak gini cara pasang, bisa lihat ini negatif di positif, ini negatifnya, ini positif. Jadi cara pasangnya kayak gitu.
Kemudian untuk diodanya, jadi yang ketemu misalnya ini untuk diodanya yang ketemu positif sama negatif ini untuk AC, ini positif negatif untuk AC, berarti yang ini positif ini untuk plus, yang ini ketemu negatif untuk negatifnya. Karena untuk trafo CT ini nanti ada ground, ada plus dan ada minus ya. Jadi cara pasangnya yang positif ya, yang ketemu positif sama positif kita solder di elko positif. Kira-kira seperti ini. Ini jangan sampai berdekatan ya, yang penting nggak dekat. Jadi kira-kira rangkaiannya seperti ini. Jadi rangkaian regulator, rangkaian power supply ternyata ini banyak manfaatnya, bisa digunakan untuk rangkaian amplifier, equalizer, tone control ya. Untuk tone control dan equalizer trafonya cukup 1 ampere ya. Kalau trafo yang gede-gede kayak 5 ampere itu bagusnya buat buat amplifier. Tapi tetap untuk rangkaiannya seperti ini, karena untuk tone control kayak equalizer, amplifier membutuhkan trafo CT dan rangkaiannya sama. Tapi sebenarnya lebih bagus lagi kita membutuhkan kapasitor keramik ya, untuk netralisirnya. Tapi subung ini cuman ada 1 biji, jadi cara pasangnya di sini satu, di sini satu. Untuk sementara saya tidak pasang dulu. Kalau Anda punya yang kayak gini, kapasitor keramik, Anda pasang satu di sini, satu di sini ya, untuk rangkaiannya yang lebih bagus. Lalu untuk menyambungkannya di sini Anda bebas ya. Kalau ininya CT kan 12. Kalau Anda mau pasang di sini ataupun di sini, ini di sini terserah. Karena ini kan masih AC, jadi bebas. Kita langsung pasang. Kira-kira seperti ini. Dan untuk kabel CT-nya ya, untuk kabel CT ini dipasang ke bagian tengah. Bagian tengah. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Sebenarnya ini udah jadi ya. Jadi ini untuk negatifnya, ini untuk positifnya, ini untuk groundnya. Jadi biasanya biasanya rangkaian amplifier ataupun tone control tuh di sininya ada ground, tulisan plus 12, ada minus 12, ada ground, ada 3 ya. Jadi plus, minus, dan ground biasanya untuk amplifier tone control kayak equalizer gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya sudah jadi. Karena yang kita butuh di sini umumnya kalau saya membuat amplifier equalizer gitu, kalau dulu ya subung, karena saya sudah lama sebenarnya biasanya tegangannya dibuang, karena kalau kita pas sudah dipakai ini
ini tegangannya di bawah. Di sini kita bisa menggunakan sebuah lampu ya, lampu kayak gini. Saya tidak akan jelaskan lebih rinci, tapi umumnya untuk lampu kayak gini untuk membaca apa ya, plus minusnya biasanya yang kecil itu yang plusnya ya. Jadi kelihatan di lampu ini ada perbedaan di dalamnya, bisa dilihat. Jadi untuk rangkaian kayak amplifier ini dia usahakan menggunakan lampu ya. Untuk tahanannya Anda bisa menggunakan 2K2 atau 3K3 ya untuk resistornya. Jadi cara rangkainya ini diarahkan ke positif lampu saja. Jadi saya menggunakan 2 karena satu untuk apa ya, kan karena ini satu lampu untuk bagian sini, satu lampu untuk bagian sini. Jadi ketika amplifier ataupun regulator tidak digunakan, jadi tegangannya enggak tersimpan sini tapi terbuang sama lampu. Oke, kita coba rangkai. Jadi cara pemasangan lampu gampang sih sebenarnya. Pasang resistor 3K3, satu untuk di sini karena ini ada bekas PCB jadi dimanfaatin saja. Satu lampu untuk satu elko ya. Tapi kalau elko-nya Anda paralel banyak, sama tetap sih. Biasanya amplifier itu kan elko-nya ada yang sampai 4, ada yang 6 gitu kan. Dan untuk elko sendiri di sini kebetulan untuk elko saya pakai yang 25 volt. Jadi kalau trafo Anda misalkan 12 volt ya, Anda jangan gunakan elko yang 10 volt ya. Ini sudah pasti bakal meledak. Elko-nya bakal meledak kalau 10 volt. Kalau bagusnya Anda menggunakan yang 16 volt. Kalau trafonya 12 volt, pakai yang minimal 16 volt. Tapi kalau mau aman biasanya saya menggunakan yang 25 volt saja ya. Untuk mikrofarad ini enggak terlalu harus 2200 ya. Kalau ada yang 1000 juga cukup sih. Untuk 1000 mikro juga cukup ya. Karena ini bukan rangkaian yang di internal ataupun sudah masuk sebuah sirkuit ya. Karena kalau sudah masuk rangkaian kayak gini kan ini nggak boleh sembarangan merubah nilai mikro ya, karena ada rumusnya ataupun hitungannya. Saya tidak perlu menjelaskan sekarang karena ini kompleks ya. Jadi ini sudah jadi. Ini untuk lampu untuk pembuangan tegangan kalau misalkan kalau misalkan power supply ini tidak dipakai. Jadi ini power supply-nya 12 volt, tapi kalau sudah dirangkai kayak gini biasanya ini keluarnya lebih dari 12, biasanya sekitar 14 ya. Karena sehubung ini ampernya kecil, cuman nggak sampai setengah ampere, jadi ya ini cukup. Jadi nggak apa-apa ini pakai dioda yang 1 ampere juga ya. Jadi yang in 400, karena ini saya menggunakan in 4004, berarti ini 1 ampere. Jadi untuk dioda yang in 400X ataupun 0708 itu sudah pasti 1 ampere ya. Kecuali yang seri 5 kayak sudah saya jelaskan in 58XX itu sudah untuk dioda 3 ampere. Bedanya yang in kayak in 4004, 4007 itu bedanya di volt ya, di kekuatan volt. Untuk datasetnya Anda bisa cari di Google saja. Ini sudah jadi untuk power supply-nya. Sebenarnya di sini kita untuk power supply yang kita butuhkan plus negatif sebenarnya cukup 2 sebenarnya, ini sama ini. Tapi
kenapa saya membuat rangkaian seperti ini. Kalau Anda sudah tahu seperti ini bisa digunakan untuk membuat power supply, equalizer, amplifier, karena umumnya menggunakan trapacity. Untuk amplifier yang sound system itu, dan echo-nya juga kan gede-gede, itu rata-rata kan pakai 50 volt yang 10.000 mikro. Jadi selanjutnya sebenarnya Anda tinggal bikin, kalau untuk power supply Anda kan bisa langsung pasang kayak gini kan ya, pakai kabel. Di sini bisa langsung pakai kabel di solder. Di sini saya akan coba pakai, taruhlah ini capitan kayak gini. Jadi saya coba jumper pakai kabel saja. Nah, dan kira-kira seperti ini. Tapi kalau lebih bagus lagi, rangkaiannya disimpan di pakai PCB kayak gini sih, biar lebih rapi, nggak acak-acakan kayak gini. Saya sarankan menggunakan kapasitor keramik ya. Kalau ada 2 biji dipasang satu, jadi pasangnya double sama elko saja gitu. Ini sudah jadi ya, kita langsung ke ini. Berarti soldernya saya matikan dulu ya. Kita langsung cek, saya matikan. Dan misalnya kalau strumnya saya cabut ya, ini masih nyala ya, ini sudah saya cabut karena elko ini menyimpan elko ini menyimpan tegangan. Hati-hati ya kalau ini yang tegangannya sama, jangan sampai kena tangan. Ini alasannya kenapa saya pakai lampu untuk pembuangannya, karena nanti sisa tegangan di elko ini biar habis ya, biar nggak ada kejutan. Untuk voltasenya jadi 14,5 ya, 15 biasanya. Seperti saya tadi, ini biasanya kalau sudah dirangkai ini naik ya, tapi ini ampernya ya, harap ingat ini 1 ampere ya. Jadi kalau sudah jadi kayak gini, ini tidak digunakan yang negatif karena kita langsung pakai yang ground sama positifnya saja. Nah, kalau pengecekan ini aja di 14 volt lebih ya, kita bisa bentar, ini lampunya sebelah sini sih. Jadi
Untuk power supply ini kita bisa manfaatkan untuk kipas kayak gini. Kita coba, kelihatan nggak ya? Kelihatannya kayak bisa digunakan untuk kipas. Ini lampunya mati ya. Bisa kipas misalkan buat ini apa ya, rangkaian ini untuk rep M ya. Sudah jarang yang pakai kayak gini. Harusnya disolder dulu sini. Atau bisa digunakan untuk ya lampu-lampu bekas kayak gini, lumayan kan. Kelihatan lumayan. Oke, bisa digunakan kayak buat ini, buat kipas. Yang penting kan tegangannya sesuai ya, 12 volt aja kayak gini kan. Ini untuk kipas 12 volt. Ini 12 volt. Ini urus 12 volt. Lantas bagaimana cara menurunkannya? Misalkan kita membutuhkan 3 volt, 4 volt, 5 volt ataupun hanya 8 volt. Nanti akan saya jelaskan ya. Mungkin hanya itu dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.